Oke, halo semuanya. Selamat sore, Sobar. Selamat Eh, se- sore, Kak. ya, sebelumnya aku mau mastiin share screen aku sama suara aku udah kedengeran kan? Boleh dijawab di kolom chat aja. Kedengaran dan kelihatan. Oke. Kita tunggu 5 menit deh buat yang lain join. Oke. Oh iya, sekarang udah tanggal 16 nih kan. Jadi besok udah UTBK. Nah, kalian yang di sini ada yang besok UTBK nggak? Sambil nunggu yang lain boleh dong kita ngobrol-ngobrol sebentar. Ada yang UTBK besok nggak? Nggak ya kayaknya. Kamu nyari webinar kayak gitu gimana, Jingsit? Aku enggak sih Kak, enggak. Lala enggak lah ya. Serem banget soalnya. Oh iya, oke. Terus kalau udah makan sih, udah makan makan semua nggak? Makan Belum, yang atau pulang aja. sore, makan siang, udah nggak? Kan tadi aku bilang kak ayah, kata ayah ya udah ya aja, kan aku bilang. Dia bilang Oh iya, sendiri. buat kalian jangan lupa buat off mic ya. Terus mau bayarnya pakai apa? Duitnya siapa? Lah katanya nggak punya duit. Lah pulang enak-enak dijemput, malah nge-grab, aneh banget. Ini saya bilang sendiri ke ayah. Kita tunggu 5 menit ya teman-teman. Tunggu yang lain. Terus kalau persiapannya gimana nih semuanya? Persiapan mental sama materinya. Udah oke nggak? Aman. Mantep nih. Oke, ini juga mental doang yang oke. Belum, tapi nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Tapi tuh mental tuh perlu banget tahu. Materi ada beberapa yang kurang paham, Kak. Itu bisa terjadi sih. Emang soalnya kan materinya banyak banget ya. Gak mungkin semuanya juga yang harus kita pahamin. Jadi tuh fokusin aja ke yang menurut kalian penting sih menurut aku. Bismillah aja, Kak. Kok aku pasrah, Kak? Kenapa pasrah? 4:05 kali ya kita mulai. Atau mau mulai aja nih? Soalnya tuh kan haiku saja Kak. Oke, ya, oke baik. Kita mulai aja kali ya. Oke. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama aku Raisa Mardika. Kalian bisa manggil aku Raisa. Terus kalian bisa reach out aku di IG nih, @raisa_mardika. Dan hari ini kita di kelas Bersinar Ekonomi bakal bahas soal SBMPTN 2018. Nah, kalau misalnya kalian tanya, ini tuh kode soalnya yang berapa? Ini tuh aku gabungin gitu loh. Uh, aku dari kode soal 640, 642, 653, 657 sama 691 kalau nggak salah. Jadi itu kayak aku bandingin-bandingin gitu, terus mana yang banyak keluar, itu deh yang aku masukin. Oke, semuanya udah ready, semuanya mungkin biar aku mulai aja. Siap? Ready, Kak? Oke. Karena kita bahas soal, jadi itu nanti kayak aku bakal nampilin soalnya dulu, terus kalian baca, terus kalian boleh jawab di kolom chat, terus nanti baru deh aku jelasin. Oke, oke, kita langsung aja ya ke soal nomor 1. Nah, ini soal nomor 1. Soal nomor 1 ini mungkin bisa langsung 30 detik lah ya. Soalnya nih pertanyaan masih basic banget. Gambaran barang yang semakin langka dalam sistem ekonomi pasar dicerminkan oleh A. Kualitas barang yang semakin baik, B. Kualitas barang yang semakin jelek, C. Harga barang yang semakin meningkat, D. Munculnya barang-barang substitusi, dan E. Munculnya barang-barang komplementer. Ya ini tuh sebenarnya 30 detik udah bisa dijawab lah ya. Nah kalau boleh tahu nih, kalian tahu nggak kenapa
jawabannya itu? Ada yang bisa jelasin nggak? Boleh kalau ada yang mau on mic, biar kayak kita sekalian interaksi gitu. Ada yang berani nggak buat jelasin kenapa jawabannya tuh yang kalian pilih gitu? Kayak minyak aja, Kak. Oh, kalian ngambilnya kayak berdasarkan contoh gitu ya? Oke, berarti tuh kalau yang nomor 1 aman lah ya. Jadi tuh aku jelasin dikit aja ya. Jadi tuh untuk menjawab soal nomor 1, kita itu harus tahu dulu nih pengertian dari barang langka di ekonomi itu apa. Jadi tuh sebenarnya ya, dalam ekonomi barang langka itu adalah barang yang kuantitas penawarannya itu lebih kecil daripada kuantitas permintaannya. Jadi tuh kayak barang yang disediain tuh misalnya cuma ada 100 nih, tapi yang minta tuh ada 500 gitu. Berarti kan nggak balance tuh, lebih banyak yang minta daripada yang nawarin gitu kan. Nah, berarti tuh dalam kondisi itu terjadi kelangkaan gitu kan. Nah, kelangkaan ini juga menyebabkan kan tadi adanya kelebihan permintaan. Nah, kelebihan permintaan itu namanya apa? Ada yang tahu nggak kelebihan permintaan tuh bahasa kerennya apa di ekonomi? Demand. Nah, benar, excess demand. Jadi barang langka ini menyebabkan excess demand. Nah, ketika kelebihan permintaan, otomatis kita tuh sebagai konsumen kita bakal bakal mengeluarkan pengorbanan lebih gitu kan untuk mendapatkan barang yang kita mau. Nah, pengorbanan lebihnya itu dapat berupa harga. Nah, makanya secara alami ketika barang itu mengalami kelangkaan, harganya akan meningkat gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya untuk pilihan yang A sama yang B, kan yang A sama yang B itu kan bilang tuh kualitas barangnya semakin baik sama kualitas barangnya semakin jelek. Nah, sebenarnya tuh barang langka itu nggak ada hubungannya gitu loh sama sama kualitas barang. Kenapa? Karena tuh kayak yang penting barang langka itu adalah barang yang penawarnya tuh lebih kecil daripada permintaannya. Kayak misalnya itu kayak kemarau nih. Kemarau kan air langka ya. Nah, bisa aja tuh air yang kualitasnya biasa aja atau kayak mungkin agak keruh gitu, bisa aja menjadi barang yang langka pada saat itu. Jadi sebenarnya nggak terlalu berhubungan sama kualitasnya. Terus yang D, munculnya barang-barang substitusi. Nah, kita tahu kan kalau misalnya barang substitusi itu adalah barang yang apa coba barang substitusi? Barang pengganti. Ya benar, benar. Jadi barang substitusi itu sifat barangnya itu saling menggantikan. Kalau logikanya aja tuh dia barang langka nih, otomatis seharusnya dia tuh nggak ada substitusi kan, nggak ada penggantinya kan, karena kalau misalnya ada penggantinya ya nggak jadi barang langka dong, ya kan. Nah, jadi itu yang D juga udah pasti salah. Terus yang E, munculnya barang komplementer. Nah, kalau komplementer apa? Iya benar. Kalau komplementer itu barang lengkap. Jadi itu kayak dalam pemakaian barangnya tuh mereka tuh saling melengkapi gitu. Sebenarnya tuh nggak ada hubungannya sih. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Maaf Kak, jelasnya. Oh iya maaf. Ada yang kurang jelas nggak sampai sini? Maaf ya kalau misalnya kecepatan. Tadi ada yang kurang jelas nggak? Sampai yang aku bilang tadi. Jelas kok. Oke, jelas. Jadi kita next ya ke soal nomor 2. Oke, ini soal nomor 2. Ini tadi, ini pembahasannya nanti di PPT aku ituin. Oke, ini soal nomor 2. Nah, ini juga masih gampang. Kalian bisa langsung jawab. Pertanyaannya tuh, di bawah ini adalah jenis badan usaha menurut lapangan usaha, kecuali, apa tuh kira-kira? A, badan perseroan terbatas, B, badan usaha jasa, C, badan usaha manufaktur, D, badan usaha perdagangan, E, agraris. Nah, ini juga di kolom chat udah pada rame ngejawab. Kayaknya ini juga masih basic lah ya. Kita bahas aja dari yang A. Yang A itu kan dia bilang badan usaha perseroan terbatas. Kak, tadi 1 apa soalnya? Oh iya, jawabannya tadi C, yang nomor 1. Nanti di PPT-nya ada kok aku input sekalian pembahasannya. Oke, yang A ya. Yang A kan dia bilang badan usaha perseroan terbatas. Nah, ada yang bisa ngejelasin nggak kenapa si PT ini nggak termasuk bagian badan jenis usaha menurut lapangan usaha?
Kira-kira si perseroan terbatas itu masuknya kemana? Badan usaha apa? Tahu nggak? Si PT ini. Nah, benar. Dari PT. Oh iya, teman-teman jangan lupa buat off mic ya. Nah, iya benar. Yang di komen juga ada pada jawab tuh. Kalau misalnya si perseroan terbatas ini merupakan BUMS ya, badan usaha swasta. Nah, apa ya? Nah, PT sendiri merupakan badan usaha berbadan hukum di mana tuh modalnya tuh berasal dari saham-saham gitu. Sero itu artinya saham. Nah, kenapa terbatas? Karena tanggung jawab pemiliknya itu sebatas sahamnya aja gitu. Nah, itu yang dimasuk dengan PT. Nah, sedangkan kan yang ditanya tuh kan apa ya? Menurut lapangan usahanya ya. Kalau PT berdasarkan bentuknya ya, Kak. Iya, iya dia bentuknya swasta. Terus kalau misalnya jasa tahu dong intinya tuh badan usaha yang menyediakan pelayanan berupa jasa gitu kan. Sedangkan kalau yang C itu badan usaha manufaktur. Nah, kalian harus bisa bedain manufaktur sama yang D nih, pilihan D, badan usaha perdagangan. Kenapa? Karena kalau misalnya manufaktur itu tuh berarti terjadi proses produksi gitu. Terjadi proses produksi dari bahan mentah menjadi bahan setengah mentah dan jadi barang jadi. Nah, gitu. Sedangkan kalau misalnya perdagangan itu lebih ke badan usaha yang mereka tuh beli barang jadi, terus mereka beli barang jadi langsung dijual aja gitu tanpa melakukan apa-apa terhadap barang tersebut gitu kayak. Jadi mereka tuh kayak misalnya kalian ngelihat supermarket gitu kan. Mereka akan jual minuman gitu. Minuman. Nah, minuman itu kan mereka beli dari apa ya? Dari pabriknya gitu kan. Dan mereka tuh jualnya tuh masih dalam bentuk itu. Nah, itu yang disebut dengan badan usaha perdagangan. Dan kalau misalnya yang badan usaha agraris. Nah, kalau yang itu udah jelas banget intinya tuh badan usaha yang apa ya bergerak di bidang pertanian gitu kayak yang apa ya pokoknya di bidang pertanian. Nah, jadi tuh udah jelas banget ya. Jadi tuh udah jelas banget ini jawabannya yang A. Oke, sampai sini jelas kan teman-teman? Udah tau kan bedanya manufaktur sama perdagangan, soalnya itu kayak penting gitu, suka ke balik-balik. Jelas Kak? Oke, kita lanjut ke nomor 3. Oke, ini penjelasannya, aku juga ngintip penjelasannya. Ini dia soal nomor 3. Soal nomor 3 nanya, jika penurunan harga yang sangat kecil menyebabkan kenaikan yang tak terhingga dalam jumlah barang yang diminta, kurva permintaan barang tersebut berbentuk apa nih kira-kira? Ya Allah, maaf banget kepencet kirim mic orang. It's okay, Revani. Kak mau SS oh mau SS. Nggak apa-apa sih kalau mau SS soalnya Oke, kalau misalnya mau SS aku ntar ya, ada temennya mau SS soalnya. Ini tadi yang buat penjelasan nomor 2, ini penjelasannya. Oke, kita yang ketiga ya. Oke, pada jawab A. Oke, pada jawab A. Oke, jadi tuh untuk, oh ya, aku mau nanya, ini kira-kira masuknya ke materi apa? Elastisitas, iya benar, elastisitas. Jadi tuh untuk ngejawab soal ini kita harus tahu menguasai materi elastisitas. Jadi tuh elastisitas tuh secara umum adalah pengaruh perubahan harga terhadap jumlah barang yang diminta. Jadi tuh umumnya tuh elastisitas itu adalah kepekaan sesuatu terhadap perubahan sesuatu. Jadi kalau misalnya ada yang berubah nih, pengaruh perubahan itu ke variabel yang lain apa gitu. Kalau misalnya di ekonomi si elastisitas ini ngebahas tentang perubahan harga terhadap kuantitinya gitu. Nah, elastisitas ini juga banyak kan. Ya, elastisitas ini juga banyak kan, kayak ada elastisitas permintaan, ada elastisitas penawaran, elastisitas pendapatan, terus ada elastisitas silang juga. Nah, ini tuh beda-beda gitu. Kalau misalnya permintaan itu berarti pengaruh perubahan harga terhadap jumlah kuantiti yang diminta. Sedangkan kalau misalnya penawaran berarti pengaruh perubahan jumlah harga terhadap penawarannya. Sedangkan kalau misalnya pendapatan itu pengaruh
pengaruh perubahan pendapatan terhadap permintaan kita. Sedangkan kalau misalnya elastisitas silang, apa tuh elastisitas silang? Elastisitas silang. Nah, kalau misalnya elastisitas silang itu merupakan pengaruh perubahan harga barang X terhadap barang Y gitu. Jadi kayak perbandingannya tuh beda gitu. Nah, kalau yang di sini kan yang dibahas kalau yang di sini kan yang dibahas berarti elastisitas permintaan, ya kan? Dia nanyain tentang kepekaan kenaikan harga terhadap jumlah yang diminta gitu kan. Terus di sini diketahui kalau misalnya ketika harga barang berubah sangat kecil, tapi tuh pengaruhnya tuh memberikan pengaruh yang tak terhingga dalam jumlah barang yang diminta. Kelas amat ya. Kayak gitu nek viral. Ora lah. Iya, saiki Indonesia ternyata asal kayak bunyi apa-apa viral sudah TV lah terus di endorse. Nah, Jaringan tadi aku mati lampu. Bentar ya teman-teman, aku cek. Oke, tadi sampai mana ya? Pokoknya sampai yang nomor 3 kan. Oke, jadi tuh teman-teman kan tadi kalau nggak salah pada ngejawab yang A ya, yang landai. Itu pada kegocek kan. Jadi tuh gini. Bentar, aku langsung ke ini aja, ke pembahasannya. Bentar. Nah, gini, di sini aku udah buat kan penjelasannya. Jadi tuh elastisitas permintaan harga tuh ada 5 jenisnya. Yang pertama itu ada inelastis sempurna. Nah, kalau misalnya inelastis sempurna, berarti itu kayak ketika ada perubahan harga, nah itu tuh nggak akan mempengaruhi kuantitas permintaannya, karena tuh kayak dia tuh nggak peka gitu terhadap harganya gitu. Jadi dia tuh kayak nggak peka gitu loh terhadap harga, kayak mau harganya naik 50%, ya nggak bakal mempengaruhi permintaannya gitu, karena tuh kayak permintaannya tuh inelastis alias nggak peka. Nah, karena setiap perubahan harga tuh tidak mempengaruhi kuantitasnya, oleh karena itu kurvanya tuh jadi gini nih, vertikal lurus kayak I gitu kan, sama-sama I tuh. Jadi kayak kalau inelastis sempurna, berarti kurvanya tuh lurus ke atas kayak I. Nah, terus yang kedua ada yang namanya inelastis aja gitu. Kalau misalnya inelastis ini tuh berarti tuh presentasi perubahan permintaannya itu
lebih kecil daripada presentasi perubahan harganya. Jadi tuh kepekaan terhadap perubahan harga tuh ada, tapi minim gitu. Jadi kayak kalau misalnya nih harganya tuh berubah 50%, kayak dari 10.000 ke 15.000, kan 50% tuh. Nah, ketika harga naik 50%, ternyata tuh jumlah permintaannya tuh menurun, tapi nggak sebesar pertambahan si harganya. Jadi dia tuh kayak kurang peka gitu. Jadi kayak even si harganya itu naik 50%, ternyata si permintaannya tuh cuma nurun kayak 30% gitu. Jadi kayak dia peka tapi minim. Nah, maka dari itu bentuk kurvanya itu tuh agak curam gitu. Jadi kayak di sini kan udah aku ini nih. Nih kayak kalau misalnya digambarin ya, bentar. Nih, kayak kalau misalnya nih harga awalnya tuh ada di sini nih, misalnya harga awalnya tuh ada di sini kan. Nah, kalau misalnya kita tarik kan berarti permintaannya tuh ada di sini nih awalnya dengan harga P1 ini. Ya kan? Nah, tapi tuh ketika harganya naik, misalnya harganya naiknya tuh kayak 50% nih, tinggi kan. Nih, anggapnya di 50% naiknya gitu kan. Nah, perubahan dari kuantitasnya itu nggak sebesar perubahan harganya gitu. Aduh, nggak lurus lagi. Nih, pokoknya tuh kayak bentar. Nih. Pokoknya tuh kayak gitu. Jadi tuh kayak perubahan harganya yang segini itu lebih besar gitu daripada yang perubahan kuantitinya. Jadi kayak mereka tuh nggak terlalu peka gitu loh. Oke, itu dia buat inelastis. Nah, sedangkan kalau terus ada yang namanya unitary inelastis. Nah, kalau misalnya unitary elastis itu kayak presentasi perubahan permintaannya itu sama dengan presentasi perubahan harga. Jadi kalau misalnya harganya itu naik 50%, nah perubahan permintaan terhadap perubahan kuantitas permintaannya itu juga turun 50%. Terus yang keempat itu ada namanya yang elastis. Nah, kalau yang elastis ini tuh berarti dia peka gitu. Jadi kayak misalnya nih, nah kalau misalnya elastis ini berarti presentasi perubahan permintaannya itu lebih besar daripada presentasi perubahan harganya. Jadi kayak misalnya nih, harganya tuh berubah cuma 10% gitu. Tapi tuh permintaannya tuh turun bisa sampai kayak 30% atau bahkan 50%. Jadi dia tuh sangat sensitif gitu loh terhadap perubahan harga gitu. Nah, itulah yang disebut dengan elastis. Nah, karena dia elastis dan sangat peka, makanya kurva dari permintaan elastis itu dia landai nih, kayak gini dia, landai. Yang ini. Nah, terus yang terakhir, yang kelima, ada yang namanya elastisitas sempurna. Nah, kalau misalnya elastisitas sempurna tuh kayak yang konsep inelastis tadi, cuma dia sempurna. Jadi kalau ini tuh permintaan elastis sempurna itu terjadi jumlah barang yang dibeli berubah-ubah meskipun tidak ada perubahan harga. Nah, jadi tuh kayak harganya tuh tetap, tapi permintaannya tuh bisa aja berubah-ubah gitu. Dan dia tuh sangat sensitif terhadap perubahan harga gitu. Jadi kayak mau harga turun sedikit aja bisa jadi tuh kayak mempengaruhi permintaan gila-gilaan gitu. Nah, itulah yang disebut dengan elastisitas sempurna. Nah, kalau yang tadi kan di soalnya kan tadi juga udah dibilang tuh ketika harga sangat kecil tapi dia mempengaruhi jumlah yang diminta tuh kayak hampir tidak terhingga. Nah, jadi tuh yang lebih tepat jawabannya tuh yang D, alias dia ini merupakan permintaan yang elastisitasnya sempurna, teman-teman. Gitu. Kalau sampai sini udah paham belum? Atau ada yang mau ditanyain? Paham, Kak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya. Itu tadi agak lama lagi. Kita lanjut ke contohnya apa, Kak? Oh, oke, contohnya ya. Kalau misalnya iya, kuncinya nggak terhingga. Kalau yang kalau misalnya yang kalau misalnya yang elastisitas sempurna itu contohnya kayak ini tanah kan jumlahnya bakal segitu-segitu aja ya, tapi tuh harganya tuh bakal naik. Jadi tuh kayak mau berapapun harga penawaran tanah tuh kuantitinya bakal segitu aja gitu. Itu contohnya buat inelastisitas sempurna.
Kak, bentuk kurva unitary bentuknya apa? Kalau uniter tuh dia ini sih, apa ya namanya? Dia linear sih setahu aku, soalnya dia kayak sama gitu kan, 50% gitu. Terus kalau misalnya yang inelastis, itu lebih ke kayak 45 derajat. Jadi kayak dia sangat mempengaruhi gitu. Terus kalau misalnya yang inelastis tuh contohnya kayak makanan pokok gitu, kayak misalnya beras gitu kan, mau harganya naik tuh kalian juga kayak disanggup-sanggupin kan, karena kayak barang pokok gitu. Nah, kalau misalnya yang elastis tuh lebih kayak barang normal gitu, barang normal kayak misalnya uh, barang normal kayak misalnya tuh harga tas gitu misalnya, kan tuh barang normal tuh kalau kayak misalnya tuh harga tas tuh uh, turun dikit aja, wah langsung banyak tuh kan yang beli gitu. Jadi tuh sensitif dia. Nah gitu deh contohnya. Oke, dari sini udah bisa lanjut. Oke, lanjut ke yang keempat ya. Ini pertanyaan keempat, tadi udah aku singgung materinya. Masih tentang elastisitas, cuman tadi udah aku singgung gitu. Beda gitu. Nah, pertanyaan keempat ini adalah jika hubungan antara barang X dan Y adalah komplementer, maka koefisien elastisitas silangnya adalah B. Oke, yang ini kayaknya juga semuanya udah lancar ya, jadi kita langsung aja ke pembahasannya. Oke, aku buat kok pembahasannya ini. Nah, jadi tuh kalau misalnya elastisitas silang itu intinya tuh perubahan harga barang X terhadap harga barang Y, terhadap permintaan barang Y. Nah, kita tahu kalau misalnya di ekonomi itu ada dua kan hubungan barang, yaitu si substitusi sama si komplementer. Nah, kalau substitusi kan mereka saling melengkapi ya, sedangkan kalau misalnya komplementer itu mereka saling membutuhkan gitu, saling melengkapi. Nah, kalau misalnya hubungannya itu ketika suatu barang itu berhubungan dengan barang lain yang hubungannya substitusi alias menggantikan, jadi itu kalian mikirnya gini, ada barang X sama ada barang Y gitu kan. Nah, ketika harga barang X-nya itu naik, hukum permintaan kalau misalnya harga barang naik, otomatis permintaannya turun dong, ya kan? Berarti tuh ketika harga barang X naik, permintaan terhadap barang X itu turun. Nah, kalau dia substitusi, kan substitusi saling menggantikan ya. Nah, ketika harga barang si X ini naik, orang-orang ninggalin yang X, orang-orang tuh jadi beli yang Y gitu, karena dia substitusi, saling menggantikan. Maka dari itu ketika harga barang X-nya naik, permintaan terhadap Y itu naik. Nah, itulah yang disebut dengan elastisitas silang yang positif gitu. Kenapa dia positif? Jadi kayak gini, mikirnya tuh kan ini naik, harganya naik. Terus permintaan terhadap barang yang satunya lagi juga naik, jadi itu sama-sama naik, makanya dia dibilang positif gitu. Makanya dia tuh besar daripada nol alias positif. Nah, hubungannya yang kalau positif itu adalah barang substitusi. Sedangkan kalau misalnya buat yang negatif alias barang komplementer, mikirnya tuh kayak gini. Misalnya tuh barang X sama barangnya itu komplementer nih, saling melengkapi. Misal contohnya aja kayak pensil sama penghapus gitu kan, mereka kan saling melengkapi ya. Nah, ketika harga si pensil ini naik, otomatis permintaan terhadap pensil kan turun tuh. Nah, karena si penghapus ini melengkapi, jadi kayak kalau kalian beli pensil tuh harus beli penghapus. Nah, karena pensilnya naik harganya, terus permintaannya juga turun. Nah, makanya tuh kalian juga jadi nggak beli penghapus gitu kan, jadinya juga turun. Nah, makanya tuh hubungannya tuh negatif karena yang satu naik tapi mempengaruhi yang satu lagi tuh turun gitu. Jadi kayak jadinya tuh negatif gitu. Makanya kalau misalnya barang komplementer itu dia berhubungannya elastisitasnya negatif gitu. Berarti kalau yang sampai sini udah jelas ya. Kalian juga udah jago kayaknya, udah pada paham. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut ya. Soal nomor 5. Nah, soal nomor 5 tuh nanyain jenis biaya yang tidak perlu dikeluarkan oleh perusahaan ketika tidak berproduksi adalah biaya itu kira-kira. Ini juga masih basic sih. Oke, udah pada ngejawab juga. Nah, aku langsung bahas aja ya.
Nah, jadi kan ketika kan yang berproduksi itu produsen ya, nggak paham, yang mana yang nggak paham? Second account. Kalau ada yang nggak paham bilang aja. Oke, kita bahas aja ya yang nomor 5 ini. Nah, jadi kan produksi itu kegiatan produsen ya kan? Oh ya, jangan cepat-cepat. Yang nomor 5 ya. Nah, jadi kan tadi ditanya nih, jenis biaya yang tidak perlu dikeluarkan oleh perusahaan ketika berproduksi adalah biaya. Nah, kan kita tahu tuh kalau misalnya yang berproduksi itu berarti kegiatannya produsen, ya kan? Nah, ketika berproduksi, otomatis si produsen ini mengeluarkan biaya dong, ya kan? Ya. Nah, jadi tuh biaya yang dikeluarkan oleh produsen itu banyak gitu, banyak tuh istilah-istilahnya. Nah, di sini tuh bakal kita bahas. Jadi kita bahas aja ya dari yang pertama nih, yang A, biaya tetap. Nah, biaya tetap itu adalah biaya yang dikeluarin produsen ketika berproduksi. Nah, biaya tetap itu maksudnya adalah si biaya ini enggak bergantung sama jumlah produksi yang bakal kita produksi gitu. Jadi kayak biaya tetap tuh contohnya adalah kayak biaya sewa gedung, terus biaya mesin gitu. Nah, itu kan mereka nggak bergantung sama output yang kita keluarin gitu. Kenapa? Karena kayak ya itu tuh dikeluarinnya cuma sekali setahun gitu kan. Terus kalau misalnya kita mau produksi 1 tahun tuh kayak nggak berpengaruh. Nah, itu yang disebut biaya tetap. Terus ada yang biaya total. Nah, kalau biaya total ini, biaya total merupakan biaya uh, biaya biaya total itu adalah seluruh jumlah biaya ketika kalian yang kalian keluarkan ketika kalian memproduksi barang gitu. Nah, biaya total ini terdiri dari biaya tetap sama biaya variabel gitu. Gitu. Nah, kalau misalnya kalian tanya, apa tuh Kak biaya variabel? Jadi tuh biaya variabel tuh dia tuh kebalikan dari biaya tetap. Nah, iya benar. TC atau total biaya sama dengan fixed cost ditambah variable cost. Iya benar tuh si Al-Zahid. Jadi, kalau misalnya biaya variabel, nah biaya variabel itu adalah biaya yang dikeluarin oleh produsen, tapi tuh biaya yang dikeluarinnya tuh sangat sangat amat berhubungan sama kuantitas output yang bakal kita produksiin. Contohnya apa? Nah, contohnya tuh kayak bahan baku, ya kan? Itu kan sangat apa ya? Sangat berhubungan sama jumlah output. Jadi kalau misalnya kita mau memproduksi 10 10 boba atau misalnya, berarti kita membutuhkan 10 teh gitu kan misalnya. Berarti kayak biaya untuk yang kita keluarin buat beli teh ini tuh disebutlah dengan biaya variabel. Ya, terus juga ada biaya tenaga kerja, benar tuh. Biaya tenaga kerja juga adalah contoh dari biaya variabel. Kenapa demikian? Karena kayak seiring kita mau menambah produksi, kita kan butuh menambah tenaga kerja ya. Nah, dengan menambah tenaga kerja kan kita bakal ngeluarin biaya lagi gitu kan, dengan membayar gaji. Nah, si gaji tadi tuh masuk ke biaya variabel. Jadi kalau misalnya ditanya, jenis biaya yang tidak perlu dikeluarkan ketika perusahaan tidak berproduksi adalah yang D. Kenapa? Karena si biaya variabel ini adalah biaya yang sangat berhubungan sama outputnya. Jadi kayak kalau misalnya outputnya banyak, otomatis biaya variabelnya juga banyak. Nah, terus kalau misalnya kalian tanya biaya marginal apa, Kak? Nah, biaya marginal adalah gini, ketika kalian mau nambah ketika kalian mau menambah input, kan kalian bakal ngeluarin biaya tuh, ya kan? Nah, biaya tambahan yang kalian keluarkan waktu kalian nambahin input, itulah yang disebut dengan biaya marginal, gitu. Jadi kan kita produksi itu kan butuh input, ya kan? Input berupa bisa tenaga kerja, bisa kayak SDA gitu kan, faktor produksi deh. Faktor produksi itu input kan. Nah, ketika kita nambah input untuk memproduksi barang atau jasa, kan kita mengeluarkan biaya nih. Kayak misalnya kita nambah 1 tenaga kerja deh. Nah, kita nambah 1 tenaga kerja kan kita bakal nambah uang kan untuk ngegaji dia. Nah, biaya yang kita keluarkan ketika kita menambah 1 input atau satu faktor produksi untuk menghasilkan 1 output, itulah yang disebut dengan biaya marginal. Gitu. Kayaknya juga yang di komen-komen udah pada ngerti sih. Nah, kalau misalnya biaya peluang, apa biaya peluang? Ini tuh, biaya peluang tuh sangat legend di ekonomi. Apa dong biaya peluang?
Iya, biaya peluang tuh bahasa Inggrisnya opportunity, benar. Nah, iya benar. Ya, jadi tuh biaya peluang tuh merupakan biaya yang dikorbankan. Jadi kayak ketika kita dihadapkan oleh dua pilihan, kan ekonomi itu adalah ilmu memilih ya, science of choice. Kita dihadapkan oleh dua pilihan, terus kita ternyata milihnya yang A terhadap B. Nah, B ini biaya yang kita relakan ketika kita harus memilih sesuatu, itulah yang disebut dengan biaya peluang. Ya, biaya yang tidak terpilih atau second best choice juga itu namanya biaya peluang. Oke, kita lanjut aja ya ke soal nomor 6. Nah, soal nomor 6 nanya, produk marginal negatif terjadi pada waktu A, produk total berada pada kondisi maksimum, B, produk total telah melewati kondisi maksimum, C, produk rata-rata berada pada titik maksimum, D, produk rata-rata memiliki negatif, E, produk total belum mencapai maksimum. Nah, kira-kira apa nih jawaban nomor 6? Soalnya ada 20 sih aku tadi, tapi karena tadi kita sempat kelamaan mungkin. Oh, belum kelihatan ya? Sekarang, bentar deh, aku coba. Sekarang udah kelihatan nggak yang nomor 6? Kayaknya jaringan aku nggak stabil. Aku sambil off cam aja teman-teman, nggak apa-apa ya? Oke. Tadi nomor 5 jawabannya adalah, jawaban nomor 5 tuh adalah D, biaya variabel. Ya, variabel cost. Nah, yang ini nomor 6 nih sekarang. Udah kelihatan kan yang nomor 6 di layar kalian? Oke. Oke, nih di komen juga udah rame. Kita bahas aja ya. Oke, kita lanjut aja. Jadi kan ini ngebahas tentang kurva produksi jangka pendek ya. Karena ngebahas tentang marginal product, total product gitu kan, average product. Nah, itu kan berarti dia tentang produksi jangka pendek. Nah, jadi ketika di produksi jangka pendek itu kita menggunakan dua input. Nah, yaitu input tetap sama input variabel. Nah, jadi tuh kalau misalnya kita kaitin sama materi yang tadi ya, input tetap ini akan menghasilkan biaya tetap, dan kalau input variabel ini akan menghasilkan biaya variabel. Nah, terus di jangka pendek ini kita menggunakan analisis kurva tahapan produksi yang ada nanti total produk, ada marginal produk, terus ada average product. Terus di sini juga kita bakal bahas law of diminishing marginal return. Nah, jadi tuh kayak untuk job soal ini sebenarnya kita harus familiar sama kurvanya sih. Di kurvanya. Nih. Nah, tapi sebelum kita bahas kurva, kita harus familiar dulu nih sama istilah-istilahnya gitu. Total produk. Nah, total produk adalah banyaknya produksi yang dihasilkan dari penggunaan input total. Jadi itu kayak total produk aja sih dari bahasa Inggris aja gitu kan, total produksi gitu. Sedangkan kalau misalnya marginal product, nah ini nih yang harus kalian ingat. Marginal product itu adalah, halo, halo, suara aku udah jelas belum? Oke, udah stabil ya. Lanjut, aduh maaf ya, jaringannya jelek banget. Oke. Jadi kita bahas tentang si marginal product. Ya kan, tadi kalau misalnya total product tuh ya apa ya, artinya aja gitu, total produksi gitu. Sedangkan kalau misalnya marginal product itu adalah tambahan produksi karena kita nambah satu penggunaan.
penggunaan input variabel. Jadi tuh kayak kalau misalnya nih, kita nambah satu karyawan nih. Ketika kita nambah satu karyawan, berapa marginal produk gitu. Itu konsep marginal produk. Terus ada yang namanya average product. Nah, kalau misalnya average product itu kalau di bahasa Indonesia adalah produksi rata-rata. Nah, jadi merupakan rata-rata output yang dihasilkan per unit input variabelnya gitu. Terus ini kan ini nih kurva produksi di jangka pendek tuh kayak gini. Nah, jadi tuh mereka tuh saling berhubungan nih satu sama lain gitu. Jadi tuh kalau misalnya kalian perhatiin ya, si total produksi, suara aku jelas kan teman-teman atau delay lagi? Oke, jadi tuh kalau misalnya kalian perhatiin, si total produksi ini kan bakal nambah ya. Kenapa nambah? Karena tuh kayak kita sebagai produsen bakal apa ya? Bakal halo, halo, sekarang udah jelas nggak? Iya, oke. Oke, mungkin aku juga ngomongnya harus pelan-pelan. Udah jelas nggak kalau sekarang? Atau masih delay? Oke. Uh, Oke, kan tadi tuh, oke kita lanjut ya. Kan kita tadi tuh udah tahu tuh pengertian yang bakal dibahas di kurva ini apa aja, kayak dari total produksi, marginal produksi, sama produksi rata-rata, kan kita udah tahu tuh pengertiannya. Nah, kita lihat aja tuh ke kurvanya gitu. Jadi mereka ini saling berhubungan gitu. Kenapa saling berhubungan? Karena tuh gini, kita lihat aja dari kurva TP nih. Oke, kita lihat dari kurva TP. Kurva TP itu awalnya tuh bakal naik gitu. Kenapa naik? Karena kan kita pada kayak misalnya aja nih kita buka toko gitu kan. Ya pada tahap awal produksi otomatis kita bakal apa ya? Bakal memproduksi barang dong gitu kan untuk dijual gitu kan. Jadi tuh si total produksi ini bakal naik awalnya. Terus naik, terus dia tuh bakal nyampe di titik paling tingginya nih di F. Setelah dia nyampe dari titik paling tingginya, dia bakal nurun. Kenapa tuh kira-kira dia nurun? Ada yang tahu nggak kenapa dia turun? Nah, jadi tuh kenapa dia turun? Ini tuh berhubungan sama si marginal produknya. Iya, udah mencapai ya. Dia tuh udah nyampe maksimum. Nah, habis mencapai titik maksimum kan dia bakal turun tuh. Nah, kenapa kira-kira dia turun? Karena berlakunya si law of diminishing marginal return gitu. Jadi tuh kayak ketika kita produksi terus nambah input gitu kan, kita nambah input terus kita produksi. Nah, ternyata si kurva marginal produknya ini lama-lama nurun. Kenapa nurun? Karena gini, kita kan memproduksi nih, terus kita nambah input buat memperbanyak produksi kita kan. Kan makin ke kanan tuh makin banyak kan produksi makin ke atas tuh makin banyak tuh produksi output kita. Nah, ketika kita mau nambah output kita, otomatis kita juga bakal nambah input kan. Inputnya itu bisa berupa tenaga kerja, ya kan? Nah, ketika kita nambah tenaga kerja, awalnya mereka itu punya spesialisasi, lama-lama ketika kita tambah terus, mereka itu spesialisasi yang ada tuh bakal berkurang. Nah, ketika spesialisasi yang ada berkurang, disitulah marginal produksi bakal nurun. Marginal produksi bakal turun terus sampai dia 0 nih. Nah, ketika dia 0, disitulah si total produksi itu mencapai kondisi maksimalnya gitu. Jadi tuh ketika TP sama di kondisi maksimal, si MP-nya itu sama dengan 0 gitu. Terus kalau misalnya kita lihat lagi dari kurvanya ini, kan si AP ini juga bakal bersinggungan ya. AP ini average produksi bakal bersinggungan sama MP. Nah, kita lihat tuh si average product tuh awalnya juga naik. Terus naik, terus ketika dia udah bertemu nih sama si MP di titik
maksimumnya dia turun gitu. Jadi tuh hubungannya tuh bisa apa ya? Bisa kita tulisin, kita jabarin gitu. Hubungannya tuh yang pertama, TP mencapai titik maksimum ketika MP sama dengan 0. Terus yang kedua, MP itu memotong AP di titik maksimumnya AP. Setelah nanti dia dipotong, si AP ini akan turun. Terus yang ketiga, tahap produksi 1 dimulai dari titik origin sampai titik maksimum AP. Jadi tuh ini nih stage 1 nih, tahap produksi awal itu dimulai dari titik origin sampai akhirnya si AP ini mencapai titik maksimumnya. Terus habis itu, nah setelah si AP ini mencapai titik maksimum karena dipotong sama MP, baru deh kita masuk ke tahap produksi kedua gitu. Nah di sini deh tahap produksi rasional. Setelah itu baru kita masuk ke tahap produksi 3 setelah TP-nya maksimum nih. Gitu. Kalau sampai sini sudah jelas? Suara aku nggak delay kan ya? Enggak kan? Oke. Oke, terus kan tadi ditanya tuh di soalnya. Yang ditanyakan tadi di soalnya tuh adalah produk marginal itu bernilai negatif pada waktu. Nah, kita lihat tuh di kurvanya. Sebenarnya tuh yang paling gampang tuh kalau misalnya kita ngelihat kurvanya aja gitu. MP bernilai negatif itu kan berarti ini kan dia tadi kalau misalnya di sini kan dia 0 ya. Nih, bentar aku gambar deh. Nih, kalau misalnya di sini kan dia 0 nih. Kalau misalnya bernilai negatif berarti kan harusnya dia lebih turun dong. Nih, di sini tuh dia baru bernilai negatif. Nah, berarti tuh dia bernilai negatif kapan? Ketika si TP-nya itu udah mencapai maksimum, ya kan? Karena tuh ketika MP negatif, si TP-nya tuh bakal turun. Karena dia udah mencapai titik maksimumnya ketika MP-nya sama dengan 0, gitu. Oke, berarti sampai sini udah paham kan? Jadi kenapa kalau misalnya kenapa tuh nomor 6 jawabannya tuh B? Karena tuh kita ngeliat dari kurvanya gitu. Jadi yang nomor 6 tuh jawabannya B, teman-teman. Oke, sampai sini jelas, kita boleh lanjut. Oke, kita lanjut ke yang nomor 7. Nih, nomor 7 tuh ngitung-ngitung sih. Dia nanya, seorang produsen menghadapi fungsi permintaan sebesar ini, Q sama dengan 100 kurang P. Terus fungsi biaya marginalnya itu adalah MC sama dengan Q plus 10, di mana P adalah harga dan Q adalah jumlah output gitu kan. Berdasarkan hal tersebut, output total pada saat laba maksimum adalah, nah ini tuh masuk ke konsep laba gitu. Kalau tadi kan kita konsep biaya, nah sekarang itu kita masuk ke konsep laba. Boleh dicari dulu sih. Kalian mau nyari dulu atau langsung kita bahas aja? Soalnya aku takut kelamaan sih, karena tadi kan ada yang itu ya, ada masalah jaringan. Oke, kita langsung bahas aja ya. Sebentar. Nah, jadi tuh untuk ngejawab ini, aku saranin tuh kalian buat diketahuinya aja gitu. Kayak, oh yang kalian tulis dulu diketahuinya apa aja. Dan di sini tuh yang diketahui ada fungsi permintaannya, Q sama dengan ini. Terus ada yang diketahui marginal produknya, ya kan? Nah, terus yang ditanya tuh kan laba maksimum ya. Nah, aku mau nanya dulu, kondisi laba itu kondisi yang gimana? Jadi tuh intinya kondisi laba itu adalah ketika penerimaan kita itu lebih besar daripada total biaya yang kita keluarkan kan, itu adalah laba. Terus yang di sini ditanya itu adalah laba maksimum. Nah, laba maksimum itu, iya benar, laba maksimum itu adalah laba ketika kita berproduksi di marginal revenue sama dengan marginal cost-nya. Gitu, nih aku langsung aja. Nih, kayak gini.
Jadi laba maksimum kan kalian juga udah tahu tuh terjadinya tuh ketika MR sama dengan MC. Kenapa laba maksimum itu ketika MR sama dengan MC? Karena tuh kalau misalnya diperhatiin kurva total revenue sama kurva total cost itu, mereka kan tuh kayak gini ya bentuknya. Nah, ketika MR sama dengan MC, mereka tuh memberikan jarak yang paling gede. Nah, karena mereka memberikan jarak yang paling gede, makanya tuh disebut laba maksimum gitu. Jadi kalau misalnya ditanya kenapa laba maksimum ketika MR sama dengan MC, karena ketika posisi itulah kurvanya itu memberikan jarak yang paling lebar. Nah, karena jaraknya paling lebar, otomatis mereka bakal memperoleh laba paling gede gitu. Nah, terus kan tadi langsung aja nih, kan kalian udah paham juga tuh kalau misalnya laba maksimum itu adalah ketika MR sama dengan MC. Langsung aja tuh kita buat yang diketahui di soal apa aja. Tadi yang diketahui di soal tuh ada fungsi permintaannya tuh kan. Nih, fungsi permintaannya tuh tadi dalam bentuk Q sama dengan. Nah, aku saranin kita ubah aja ke P sama dengan gitu. Karena kenapa? Karena tuh nanti bakal berhubungan dengan berhubungan sama MR gitu. Nah, MR itu kita ketahui dengan Q-nya gitu. Nah, terus kita juga udah tahu nih kalau misalnya MC-nya sama dengan segini. Terus yang ditanyakan laba maksimal nih. Nah, kita tahu kalau misalnya laba maksimal itu MR sama dengan MC, ya kan? Nah, tadi tuh yang udah kita pasti tahu tuh yang MC kan, MC itu sama dengan segini. Nih, MC sama dengan segini. Terus kita nggak tahu kan MR-nya tuh berapa. Nah, si MR ini bisa kita turunin dari TR, ya kan? Nah, TR itu adalah total revenue alias jumlah pendapatan. Nah, jumlah pendapatan itu kan bisa kita dapetin dari perkalian dari permintaan dengan harga gitu kan. Nih, permintaan sama harga. P kali Q gitu. Dan kita tuh udah punya fungsi permintaan. Nih, kita udah punya fungsi permintaan dalam bentuk harga gitu kan. Si P sama dengan Q kurang 100 dikurang Q gitu kan. Hasil balik dari ini. Ya udah, berarti kita bisa langsung ngaliin kan P ini kan nih. Yang 100 kurang ini kan mempresentasikan P di sini ya. Tuh. Terus dikali dengan Q ya kan? Nih, kali dengan Q. Bakal dapat 100 Q dikurang Q kuadrat. Nah, ketika kita udah dapet TR-nya segini, kita turunin deh. Nah, turunin kan juga kalian udah pasti udah familiar lah ya. Nurunin itu yang pangkatnya itu turunin ke depan terus dikurang 1, jadinya si 2 ini ke depan jadinya 2, terus pangkatnya itu dikurang 1. 2 dikurang 1 kan 1 ya. Jadi nggak usah ditulis jadinya, makanya ini tuh diturunin jadi 2 Q. Terus yang 100 Q ini juga sama kayak gitu. Ini kan Q ini kan pangkat 1 ya. Pangkat 1 itu diturunin ke depan, dikaliin ke 100. Dapatnya juga 100. Nah, pangkat 1, terus ini kan ada 1 ya di sini. Terus dikurang 1 juga, jadinya 0. Makanya jadinya turunan dari si TR ini adalah 100 kurang 2 Q. Nah, dari sini kan kita udah dapat nih MR-nya berapa. Nah, ketika kita udah dapat MR-nya, langsung aja kita masukin ke MR sama dengan MC. Nah, MR tadi kan 100 kurang 2 Q, terus MC kan Q ditambah 10. Kita aljabarin, terus nanti dapatnya adalah 90 sama dengan 3 Q. Q-nya adalah 30, jadi jawaban yang benar adalah C. Gitu. Buat sampai sini kalian paham nggak? Paham. Oke. Kita lanjut ke selanjutnya aja ya. Yang kurvanya itu gimana, Kak? Oke, bentar ada yang nanya. Jadi tuh kurvanya tuh gini. Jadi tuh kurvanya itu gini. Jadi tuh ketika kan ditanya tuh kenapa bisa laba itu ketika MR sama dengan MC. Nah, jadi tuh kalau misalnya kurva TR sama kurva TC, karena kan laba itu adalah TR dikurang TC ya, pendapatan dikurang biaya produksi. Nah, jadi tuh kalau misalnya digambarin si kurvanya ini tuh, mereka tuh bakal bersinggungan gitu. Nah, bersinggungannya itu bakal kayak gini nih bentuknya. Nah, kan ini tuh bisa kalian lihat ya, kan yang awalnya tuh jaraknya kecil, terus lama-lama gede, terus lama-lama ngecil lagi gitu kan. Nah,
MR sama dengan MC itu adalah ketika jarak mereka itu yang paling besar. Makanya labanya tuh paling maksimum tuh di situ karena jarak antara TR sama TC-nya tuh makin gede gitu. Gitu. MC sama dengan Q tambah 10 dari mana, Kak? Itu dari soal. Itu diketahui dari soal Inaya. Nih, MC sama dengan Q tambah 10. Itu dari soal. Oke, kita lanjut aja ya karena udah kelamaan. Nah, kalau itu konsepnya masih sama kayak yang tadi. Konsepnya itu masih sama kayak yang tadi. Jadi aku langsung bahas aja ya karena udah kelamaan juga nih tadi karena ada masalah itu ya. Iya, nanti recordnya di-share kok. Sama PPT-nya juga di-share kok nanti. Oke, soal nomor 8. Pak Arman memproduksi 1.000 unit barang X dengan biaya produksi per unitnya itu sebesar 10.000. Nah, untuk memperoleh keuntungan yang sebesar 10 juta, Pak Arman harus menetapkan harga jual per unitnya berapa gitu kan. Nah, itu tuh sama aja sebenarnya kayak yang tadi ya, kayak ngebahasnya masih tentang ngebahasnya masih tentang AC gitu kan, masih tentang MC, MR gitu. Jadi kita langsung aja bahas ya karena udah malam juga. Nah, kan tadi kita tahu tuh kalau misalnya kuantiti barang yang diproduksi itu ada sebesar 1.000. Sedangkan biaya produksi per unitnya itu 10.000. Nah, itu kan AC ya kan? AC. Nih, AC-nya tuh 10.000. Terus yang ditanya tuh adalah harga agar mendapatkan laba sebesar 10 juta, ya kan? Kita tahu kalau misalnya laba itu adalah pendapatan dikurang total biaya gitu kan. Nah, kita cari aja nih, kita turunin dari sini. Jadi itu total revenue kan pendapatan itu kan diperoleh dari kuantitas barang yang kita jual dikali harga gitu kan. Nah, kita kan nggak tahu harganya nih berapa. Jadi kita buat aja TR-nya itu sama dengan 1.000 P ya kan. 1.000 tuh dari kuantitasnya, P itu harga karena kita nggak tahu harganya, jadi kita buat aja 1.000 P. Terus yang kita ketahui kan AC ya. Nah, AC itu kan kalau dijabarin sama aja dengan total cost dibagi dengan quantity gitu. AC itu kayak biaya rata-rata gitu kan. Biaya rata-rata tuh diperoleh dari ya total dibagi quantity gitu kan. Nah, dengan dengan jabaran kayak gini kita bisa dapat tuh TC. TC-nya itu berarti sama dengan AC dikali dengan quantity, ya kan? Dari gini. Nah, udah dapat, kan kita tahu tuh kalau misalnya AC-nya itu adalah 10.000. AC-nya 10.000. Terus kuantitinya itu adalah 1.000. Jadi dikaliin aja, dapat deh ternyata total biaya yang kita perlukan untuk memproduksi itu adalah 10 juta. Sedangkan kan yang ditanya tuh harga yang harus kita buat supaya kita dapat ini ya, dapat laba 10 juta. Total cost-nya aja tuh udah 10 juta. Buat laba kan kita tahu tuh buat mencapai laba itu adalah ketika pendapatan dikurang total biaya. Yang mau kita peroleh tuh 10 juta. Sedangkan si total biayanya sendiri tuh 10 juta. Berarti TR-nya tuh harus berapa gitu kan. Berarti total revenue-nya kita tuh harus 20 juta kan supaya 20 dikurang 10 sama dengan 10 gitu. Paham nggak? Nah, ya ini tuh turunan dari sini sih basically yang aku bilang. Nah, ketika udah dapet, jadi tuh kayak kalau misalnya dibalikin ke rumus tuh jadinya kayak gini. Laba yang mau kita dapetin sama dengan 10 juta tuh adalah si TR-nya ini kan nih, TR didapat dari ini tadi dikurang sama dengan TC. Nah, TC-nya kita tahu kan kalau dia tuh 10 juta. Udah kan? Terus dipindah ruasin karena ini kan ada ada variabelnya, dipindah ruasin. Jadinya tuh dipindah ruasin, jadinya tuh 20 juta sama dengan 1.000 P. Nah, P sama dengan 20 juta dibagi 1.000, dapatnya tuh 20. Jadi kita tuh menetapin harganya 20.000 supaya kita bisa dapat laba 10 juta gitu. Udah ngerti nggak sampai sini? Berarti kalau di soal laba max beda.
Tunggu, ada yang nanya. Berarti kalau di soalnya laba maksimum beda cara ya, Kak? Bukan pakai TRTC. Iya, jadi tuh gini, kalau laba itu konsepnya kan pendapatan dikurangi biaya ya. Nah, itu laba. Tapi kalau misalnya ditanya laba maksimum itu adalah ketika marginal revenue-nya itu sama dengan marginal cost-nya, alias MR sama dengan MC, gitu Eva. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya aja. Ini tuh sebenarnya sama aja ya, kayak yang tadi. Intinya tuh nanyain keuntungan. Nah, kalian tuh mau bahas juga atau kita lanjut aja? Soalnya tuh ada 20, terus aku juga ngasih post-test ke kalian. Tapi tuh karena tadi ada kendala, atau kita lanjut aja ya yang ini? Lanjut aja, Kak. Oke. 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 Oke, intinya kita bacain dulu ya soalnya. CV Sanata Jaya tuh bergerak dalam usaha percetakan spanduk dengan jumlah outputnya tuh sebesar 1.000. Terus setiap spanduk dijual dengan harga 500.000, biaya produksi rata-ratanya tuh sebesar 430. Nah, jika percetakan tersebut membayar sewa tempat sebesar 100 juta, maka keuntungan yang diperoleh adalah itu tuh sama kayak yang tadi juga, kayak dari konsep laba dulu kalian jabarin, terus baru deh kita buat diketahuin. Nah, gini aja ya. Aku jelasin yang udah aku tulis aja. Jadi kan kita tahu tuh kalau misalnya laba tuh selisih dari penerimaan dengan biaya. Terus kita juga tahu kalau misalnya di soal tuh udah ada tuh yang diketahui gitu kan. Yang diketahui itu ada outputnya, jumlah outputnya. Akan di soal tuh udah ketahui tuh outputnya ada 1.000. Terus dibilang juga harganya tuh 500.000. Terus AC-nya 430.000. Terus biaya sewanya tuh ada 100 juta. Terus yang ditanya tuh laba, ya kan? Nah, kita jabarin aja tuh. Kita jabarin aja gitu kan. Kan yang apa ya? Kan kita tahu tuh kalau misalnya si total revenue atau pendapatan itu didapat dari P dikali Q, harga dikali kuantitas yang terjual. Berarti tuh bakal dapat kita sebesar 500 juta, ya kan? Karena tuh kan harganya 500, ada 500.000, terus yang kejual tuh outputnya tuh 1.000, berarti kan dikaliin aja tuh, dapat kita 500 juta buat pendapatannya. Terus di soal diketahui tuh AC-nya tuh adalah senilai 430, ya kan? Nah, tadi udah aku bahas juga sama kayak tadi, AC kan didapat dari TC per Q. Nah, dari sini kita bisa aja ngetahuin kalau kita bisa aja ambil kesimpulan kalau misalnya TC itu sama dengan AC dikali Q. Maka didapatlah TC sebesar 430 karena dikalin aja kan, dikalin silang aja gitu kan. Nah, maka labanya itu adalah si 500 ini dikurang 430. Terus kalau misalnya kalian tanya, Kak, biaya sewanya ini gimana gitu? Kok nggak dihitung? Nah, biaya sewa itu udah masuk ke nanti total cost-nya gitu. Jadi kalau misalnya kalian udah ketemu total cost, berarti tuh di antara 430 ini udah termasuk biaya sewa sebesar 100 juta gitu. Berarti sampai sini juga udah aman kan, karena setipe juga sih soalnya sama yang kayak tadi. Jadi tuh jawaban yang benar adalah E, benar. Oke, kita lanjut aja ke soal nomor 10. Nah, soal nomor 10 tuh nanya, keseimbangan pasar yang baru ditandai oleh meningkatnya jumlah barang yang ditransaksikan dan tidak berubahnya harga barang. Hal ini dapat digambarkan oleh, iya, biaya sewa itu masuknya ke fixed cost, benar. Nah, yang nomor 10 nih, sebenarnya tuh buat jawab nomor 10 tuh, biar gampang kita gambarin aja sih. Oke, kita lanjut aja ya, di komen juga udah ada yang jawab. Oke, jadi itu nomor 10 nih biar gampangnya tuh kalian gambarin aja gitu. Kita tahu nih kalau misalnya keseimbangan pasar itu adalah ketika kurva permintaan itu berpotongan sama kurva penawaran gitu kan. Ya kan?
Nah, ini. Oke. Jadi kan tadi tuh kita tahu kalau misalnya keseimbangan pasar itu adalah kondisi saat terjadi keseimbangan antara jumlah barang yang diminta dengan jumlah barang yang ditawarkan. Nah, terus ditanya tuh tadi keseimbangan ketika jumlah barangnya tuh meningkat, tapi harganya nggak berubah gitu kan. Nah, gampangnya tuh kita gambarin aja. Berarti kan kalau misalnya dikurvain, itu kan kayak gini ya. Nih, ini kan titik keseimbangan pasar ya. Ini titik keseimbangan pasar. Terus yang ditanya tuh tadi kuantitinya tuh bertambah, kuantitinya bertambah, tapi harganya tetap tuh di sini gitu kan. Harganya tetap di sini. Nah, berarti gimana tuh supaya si harganya tetap tapi kuantitinya bertambah? Yang pertama tuh yang pasti si kurva supply-nya ini bergeser ke kanan kan supaya dia nambah, terus biar nambah gitu kan ke kanan ya. Jadi kita geser aja gitu. Nah, gitu kan. Ini S2-nya setelah nambah. Terus kalau demand-nya gimana? Kalau misalnya demand-nya turun, saya turun ke sini deh. Kan otomatis dia apa ya? Keseimbangan barunya tuh bakal apa ya? Bakal sini gitu kan. Nah, jadi tuh yang paling benar adalah si demand-nya tuh juga ikut naik. Naik kan ke arah kanan ya. Nih, jadi tuh nanti bakal ketemu keseimbangan baru di sini yang harganya itu tetap tapi kuantitasnya tuh naik gitu. Nih di sini. Q2. Yang tadinya tuh di sini jadi ke sini gitu. Jadi tuh jawaban yang tepat adalah keseimbangan pasar yang baru ketika harganya tetap tapi kuantitasnya naik tuh adalah terjadi ketika bentar. Terjadi ketika peningkatan permintaan dan penawaran dalam porsi yang sama gitu. Terus kalau misalnya kalian penasaran, kalian bisa cobain aja sih yang A misalnya, peningkatan permintaan dan penurunan penawaran yang dalam porsi yang sama tuh nanti ketemunya di mana gitu. Jadi kayak bisa digambarin aja supaya kebayang gitu. Oke, sampai sini jelas kan? Boleh kita lanjut? Halo, suara aku jelas kan ya? Oke. Ini ada yang mau nanya, bahas sampai nomor berapa. Sebenarnya itu ini masih ada 10 soal lagi, tapi karena ini udah kelamaan ya, jadi menurut kalian enaknya gimana nih? Oke, lanjut. Oke, kita lanjut aja deh. For now kita lanjut aja ya. Nih, yang nomor 11. Kegiatan yang tidak dimasukkan dalam perhitungan produk domestik bruto Indonesia adalah apa tuh kira-kira? Udah pada jawab juga sih. Oke, kita langsung bahas aja ya. Nah, kan yang di sini tuh yang ditanya tuh kan produk domestik bruto. Ini kan maksudnya ke pendapatan nasional ya. Nah, pendapatan nasional itu kan sebenarnya jenisnya ada banyak ya. Ada 6. Ada PDB, PNB, terus NNP, NNI, PI sama DI. Banyak kan. Nah, di sini tuh kan yang dibahas adalah tentang produk domestik bruto. Nah, kalian ingat aja domestik, berarti itu berdasarkan domisili, berarti berdasarkan daerah. Jadi tuh produk domestik bruto adalah produk yang dihasilkan, jumlah produk yang dihasilkan tuh dalam satu wilayah negara gitu. Karena dia domestik gitu. Nah, jadi kita lihat aja pilihannya tuh yang dari luar berarti itu yang enggak jawabannya gitu. Yang A nih, pendapatan Tom Anderson sebagai guru berkebangsaan Inggris di sebuah sekolah internasional di Surabaya. Nah, kalian tuh nggak usah kegocek sama kebangsaan Inggris. Kalian tuh fokus aja ke tempatnya. Kan ternyata si Tom Anderson ini di Surabaya ya, Surabaya kan Indonesia. Nah, berarti itu tuh termasuk ke perhitungan domestik, ke PDB. Terus juga yang B nih, pendapatan Maryatin yang bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia di Hong Kong. Nah, ini kan udah kelihatan banget ya, dia kan di Hong Kong. Nah, berarti itu udah di luar wilayah negara Indonesia. Berarti dia udah nggak dihitung di PDB kita.
Oleh karena itu jawabannya yang B. Terus yang C nih, pendapatan Dani yang berkebangsaan Indonesia sebagai fotografer yang bekerja di Malang. Ini udah pasti juga ya, karena kan si Dani udah orang Indonesia, kerjanya di Indonesia pula, otomatis masuk dong ke PDB-nya. Terus yang D juga, pendapatan Adelia yang berkebangsaan Australia sebagai penyanyi terkenal di Jakarta. Ingat, karena yang ditanya itu adalah domestik itu wilayah, berarti itu kita nggak usah mikirin dia mau orang Australia, Korea gitu. Kita lihat aja ketika dia berpenghasilan tuh di mana. Oh, ternyata si Adelia ini aktif bekerja di Jakarta. Otomatis penghasilan dia tuh masuk ke perhitungan PDB kita. Terus yang E, pendapatan Sinta yang berkebangsaan Indonesia sebagai guru ekonomi di Yogyakarta. Ini juga jelas ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini penjelasannya juga aku udah input juga di sini, nanti kalian bisa akses saja. Oke, kita lanjut yang ke soal nomor 12. Nah, kalau tadi itu kita bahas tentang pengertiannya, terus sekarang ini tuh implikasi pengaplikasian perhitungan pendapatan nasional gitu. Pendapatan nasional itu kan bisa dihitung melalui 3 ya, ada pengeluaran, pendapatan, sama nilai produksi. Nah, kalau yang di soal ini, berikut ini adalah data perekonomian satu negara tahun 2017. Nah, yang diminta itu tuh adalah dengan metode pengeluaran, ya kan? Kalau boleh tahu, ada yang tahu nggak metode pengeluaran itu rumusnya apa? Mencari pendapatan negara dengan metode pengeluaran. Oke, jadi tuh buat nyari pendapatan negara dengan metode pengeluaran itu tuh adalah dengan kita ngehitung semua pengeluaran negara itu gitu. Nah, pengeluaran negara itu bisa berupa apa aja gitu kan. Nah, pengeluaran negara itu bisa berupa konsumsi dari masyarakat, terus investasi, terus belanja pemerintah, terus juga ekspor dan impor. Atau misalnya net ekspor bahasanya. Net ekspor itu adalah ekspor dikurang impor gitu. Nah, jadi itu karena kalian udah tahu juga rumusnya, konsepnya, berarti itu tinggal kita hitung-hitung aja ya. Ini kan tadi udah aku bilang juga. Nah, jadi tuh kayak kita langsung lihat yang diketahui di soal apa, karena tadi tuh udah jelas banget ya diketahui kalau misalnya rumah tangga membelanjakan. Nah, yang namanya rumah tangga berarti mereka mengkonsumsi kan, berarti tuh konsumsinya tuh sebesar 10 juta. Ya, terus pembelian barang modal, yang namanya barang modal, persediaan, itu tuh berarti kan maksudnya ke investasi. Nah, investasinya tuh sebesar 4.500.000. Terus pemerintahan berarti tuh maksudnya ke government spending kan, sebesar 3.500.000. Terus tadi tuh dibilang nilai ekspornya lebih tinggi daripada nilai impornya sebesar 500.000. Nah, itu kan berarti udah dikasih tahu kalau misalnya itu net ekspornya. Lupa nilainya si ekspor kurang import, berarti langsung aja dong si 500.000 ini kita masukin ke perhitungan. Nah, berarti perhitungannya itu adalah 10 juta ditambah 4.500.000 ditambah 3.500.000 ditambah 500.000. Nanti dapatnya adalah 18.500.000. Jawabannya adalah yang D. Gitu. Kalau sampai sini udah jelas? Di PPT-nya juga udah aku jelasin kok, teman-teman. Jelas, oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ke yang 13. Kita masuk ke materi baru, pajak. Nih, pernyataan pemungutan pajak harus mencerminkan kepastian hukum sehingga wajib pajak dapat melaksanakan kewajibannya merupakan prinsip, apa nih prinsip pajak? Yang benar menurut kalian apa? B. Oke, berarti kan untuk menjawab ini kita harus tahu ya prinsip-prinsip pajak gitu. Nah, kita harus tahu dulu tuh pajak itu apa. Jadi pajak merupakan iuran wajib yang bersifat memaksa dan diatur oleh undang-undang. Kalian tahu nggak pajak itu diatur undang-undang berapa? Kalian tahu nggak? Jadi pajak itu kan iuran wajib yang udah diatur di undang-undang. Nah, si pajak ini diatur di Undang-Undang 1945 pasal 23A. Oke.
Itu apa ya, pengetahuan aja sih. Nah, terus prinsip-prinsip pajak tuh ada banyak sebenarnya, tapi tuh yang paling sering tuh yang 4. Yang 4 ini, ada yang equality, certainty, conscience of payment, sama efisiensi. Itu teori oleh Adam Smith kalau nggak salah. Nah, tapi kita bahas aja ya. Yang A tadi kan dibilang tuh equality. Nah, equality itu dari namanya aja gitu kan, persamaan atau keadilan. Oh, berarti setiap wajib pajak itu diberi beban yang sama dalam pembayarannya, karena kan biar adil gitu ya. Terus certainty, dari artinya aja sih kalau misalnya kalian nggak tahu gitu kan. Certainty itu kan artinya pasti. Oh, berarti si pajak ini kepastiannya tuh dijamin oleh undang-undang gitu. Nah, berarti itu tadi udah ketahuan ya jawabannya B gitu kan, certainty. Terus yang prinsip yang ketiga ada si conscience of payment. Nah, si conscience of payment ini artinya kemudahan dalam membayar pajak. Jadi kayak ketika kita mau membayar pajak tuh dipermudah gitu. Terus ada yang keempat, efisiensi. Nah, kalau efisiensi ini apa ya? Efisiensi itu lebih menekankan ke biaya pemungutan pajak itu tidak boleh lebih besar dari pajak yang dipungut. Kayak misalnya nih, kalian apa ya? Kalian itu dikenakan pajak tuh cuma 100.000, tapi biaya kalian untuk membayarkan pajak ke kantor pajak tuh misalnya 200.000, kan lebih besar tuh. Nah, berarti itu kan nggak efisien kan ketika kan cuman pajak kalian yang kalian kena itu cuma 100.000, tapi untuk membayarnya tuh diperlukan biaya sebesar 200.000, kan lebih gede kan biaya kalian untuk membayarnya. Nah, itu kan berarti nggak efisien ya. Nah, itulah yang dimaksud dengan prinsip efisien. Terus yang E tuh tadi ada economic of collection. Nah, kalau ini tuh lebih ke apa ya? Dia mirip-mirip sama efisiensi gitu. Intinya pemungutan pajak itu harus ekonomis gitu. Jadi tuh udah ketahuan ya jawaban yang pertanyaan nomor 13 itu adalah yang C. Ekonomis itu sebenarnya tuh dia tuh sama kayak apa ya? Kayak si efisien. Jadi tuh kayak harus ekonomis, kayak sesuai gitu loh. Pemungutannya tuh kayak sesuai dengan apa ya? Sesuai dengan kriteria kita, terus juga kayak efisien gitu. Jadi tuh harus ekonomis. Jadi kayak secara ekonomis dia pas gitu. Enggak apa ya? Bebannya tuh nggak lebih besar gitu. Ketika kita mau membayar itu bebannya tuh nggak lebih besar gitu. Jadi economic of collection tuh kayak mirip-mirip gitu sama efisiensi gitu. Oke, kita lanjut ke 14 ya, soalnya udah malam banget, udah mau maghrib banget. Nah, nomor 14 ini juga udah materi baru ke kebijakan pemerintah. Di sini yang ditanya adalah contoh kebijakan moneter ekspansif yang dilakukan oleh Bank Sentral adalah, nah kira-kira apa nih? Beda-beda nih jawabannya, ada yang A, ada yang D. Oke, langsung kita bahas aja ya. Oke. Jadi tuh kebijakan moneter kan, intinya tuh kebijakan moneter tuh adalah kebijakan ekonomi yang mengatur jumlah uang beredar. Jadi tuh kalau moneter tuh lebih ke mengatur jumlah uang yang beredar gitu kan. Nah, terus siapa yang menetapkan kebijakan moneter? Yaitu Bank Sentral gitu kan. Bank Sentral nih yang apa ya? Yang menetapkan kebijakan moneter. Nah, terus di sini juga udah aku buat gitu kan. Nah, jika bank sentral menambah jumlah uang beredar gitu kan atau money supply-nya ditambah, maka dikatakan pemerintah itu menempuh kebijakan yang ekspansif gitu. Apa ya? Ekspansif gitu, apa ya? Melonggarkan gitu. Atau yang dikenal juga dengan easy money policy. Jadi kalau misalnya ditanya easy money policy itu yang mana? Easy money policy itu adalah yang ekspansif, kebijakan moneter yang ekspansif. Terus jika jumlah uang yang beredar itu dikurangin sama bank sentral, berarti tuh pemerintah menempuh kebijakan moneter yang kontraktif gitu, disedot gitu uangnya gitu, atau yang kita sebut juga dengan tight money policy gitu. Nah, terus iya, ekspansif itu dilakukan waktu resesi, benar. Nah, terus tujuan dari kebijakan moneter ini
utamanya tuh ada 3, yaitu untuk menjaga stabilitas ekonomi, menjaga stabilitas harga, dan meningkatkan kesempatan kerja gitu. Nah, instrumen kebijakan moneter tuh ada 2, ada yang bersifat kualitatif sama kuantitatif. Nah, kalau misalnya yang kualitatif, yaitu tuh kayak kebijakan kredit selektif dan imbauan moral. Sedangkan kalau misalnya yang bersifat kuantitatif tuh ini deh yang kayak operasi pasar terbuka, kebijakan diskonto, sama giro wajib minimum gitu. Nah, kita langsung aja ya ke misalnya yang kualitatif kan tadi ada yang kredit selektif sama apa ya, sama imbauan ya. Nah, kalau kredit selektif tuh kayak ketika kita mau mengajukan kredit, itu tuh ditetepin tuh syarat-syarat pengajuan kreditnya yang 5C itu tuh kalau nggak salah ada karakter, pokoknya tuh bakal dicek banget tuh, itu kredit ketat gitu. Nah, yang paling sering dibahas itu kan yang bersifat kuantitatif ya. Nah, jadi kita bahas aja yang kuantitatif. Nah, jadi itu kebijakan moneter yang bersifat kuantitatif tuh yang pertama ada operasi pasar terbuka gitu. Nah, intinya dari operasi pasar terbuka atau open market ini tuh adalah bisa memperjualbelikan surat-surat berharga di pasar uang gitu. Jadi tuh ketika 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 kita ingin mengurangi jumlah uang yang beredar, mengurangi itu kan berarti mengurangi itu kan berarti kita kontraktif ya. Ketika kita mau mengurangi jumlah uang yang beredar, kita itu menjual surat berharga gitu. Kenapa kita menjual? Karena kita tuh ngelihatnya dari ngelihat dari sudut pandang bank sentral gitu. Ketika bank sentral itu ngejual, berarti kan kita bank sentral bakal menerima uang dari masyarakat karena bank sentral yang ngejual. Nah, dengan menerima uang dari masyarakat, otomatis supply uang di masyarakat bakal berkurang kan. Nah, kayak gitu. Makanya ketika ingin mengurangi jumlah uang yang beredar, si BI itu menjual surat berharganya. Sedangkan ketika mau meningkatkan jumlah uang yang beredar, si BI itu membeli gitu. Kenapa membeli? Karena kan dengan membeli si BI ini bakal ngasih uang ke masyarakat. Dengan ngasih uang ke masyarakat, suplai uang di masyarakat itu bakal bertambah gitu. Nah, berarti kalau misalnya mengurangi dengan menjual, meningkatkan jumlah uang yang beredar dengan membeli. Terus ada kebijakan diskonto. Nah, kalau kebijakan diskonto ini dilakukan dengan menaikkan atau menurunkan tingkat bunga gitu. Nah, ketika moneter ekspansif gitu untuk meningkatkan jumlah uang beredar, maka tingkat diskonto itu diturunin. Kenapa? Karena dengan menurunkan tingkat suku bunga akan memantik perilaku masyarakat dalam meningkatkan permintaan uang. Jadi kayak misalnya nih bunga di bank tuh diturunin. Nah, kita sebagai masyarakat tuh bakal minjem gitu kan, bakal minjem sebagai modal usaha kah, investasi kah. Nah, dengan kayak gitu kan bakal meningkatkan perekonomian dan meningkatkan jumlah uang yang beredar kan. Nah, sedangkan kalau misalnya kita si bank sentral ini mau mengurangi jumlah uang yang beredar, si tingkat bunga ini dinaikin gitu. Kenapa dinaikin? Karena dengan si bank sentral ini naikin bunga, maka menyebabkan permintaan uangnya tuh menurun gitu. Terus ada yang namanya giro wajib minimum. Nah, kalau misalnya giro wajib minimum, itu tuh giro wajib minimum itu adalah simpanan wajib bank gitu. Kayak bank itu kan dia menghimpun dana dari masyarakat ya. Nah, tapi bank itu juga butuh simpanan uang yang wajib ada di banknya gitu. Itu yang disebut dengan giro wajib minimum. Nah, ketika si giro wajib minimum ini dinaikkan, otomatis kemampuan bank dalam memberikan kredit itu lebih kecil kan? Karena tuh kayak misalnya tuh bank tuh punya uang 1M gitu. Nah, dari 1M itu harus ada giro wajib minimumnya tuh misalnya 300 gitu, 300 juta gitu. Nah, ketika misalnya si giro wajib minimumnya itu dinaikin menjadi 500 juta, berarti kemampuan bank untuk menyalurkan kredit tuh menjadi lebih dikit kan. Nah, dengan begitu berarti jumlah uang yang beredar bakal berkurang juga. Nah, sedangkan ketika giro wajib minimumnya itu diturunkan,
berarti kemampuan bank dalam memberikan kredit itu akan lebih besar, karena kayak yang aturan disimpan tuh menjadi lebih kecil gitu, yang kita store itu menjadi lebih banyak gitu. Nah, kan yang ditanya tadi ekspansif ya, kebijakan moneter ekspansif gitu. Nah, kita lihat aja nih apa jawaban yang tepat dengan penjelasan yang tadi gitu kan. Yang A, menaikkan suku bunga. Ingat, kalau misalnya suku bunga dinaikin, kira-kira masyarakat tuh bakal gimana gitu kan. Ternyata ketika suku bunga dinaikin, masyarakat itu bakal cenderung tidak mengajukan kredit gitu kan, otomatis jumlah uangnya berkurang gitu. Sedangkan yang ditanya itu adalah ekspansif, berarti yang A ini nggak sesuai kan. Terus yang B, melakukan politik diskonto. Nah, kan politik diskonto ini kan bisa dinaikin sama bisa dikurangin ya, tapi itu kan ini nggak jelas ya. Cuman dibilang melakukan politik diskonto, berarti itu kayak rancu gitu kan soalnya. Nah, terus yang C, membatasi kredit. Ya kalau misalnya kreditnya dibatasin, otomatis otomatis masyarakat tuh nggak bisa melakukan kegiatan ekonomi yang lebih gitu, nggak bisa berinvestasi, nggak bisa berproduksi gitu kan, karena ketika mereka mau minjem modal gitu kan, mengajukan kredit buat minjem modal dibatasin gitu kan. Nah, berarti tuh ini tuh masuknya ke kontraktif. Terus yang D, baru deh yang D nih, membeli sertifikat Bank Indonesia. Nah, tadi kan udah dijelasin ya, membelinya itu dari pihak Bank Indonesia-nya gitu loh. Jadi kayak ketika Bank Sentral membeli sertifikat kepada masyarakat, Bank Sentral kan bakal menyerahkan uang ya. Dengan menyerahkan uangnya itu uang yang beredar di masyarakat akan lebih banyak. Makanya yang jawabannya tuh D. Sedangkan kalau misalnya yang E, meningkatkan giro wajib minimum, tadi juga udah aku bilang kalau misalnya ketika kita meningkatkan giro wajib minimum, otomatis kemampuan bank untuk menyalurkan kreditnya tuh lebih rendah, sehingga jumlah uang yang beredar tuh lebih dikit. Berarti yang jawaban yang paling tepat buat moneter ekspansif adalah yang D. Oke, kita lanjut aja ya. Aduh, aku mau minta maaf banget. Ya. Oke, kita lanjut yang ke pertanyaan 15. Jabatan kepala bagian yang membawahi beberapa kepala seksi termasuk jabatan. Oke, berarti nggak harus detail per opsi gitu ya, biar cepet ya. Oke. Nah, kalau yang ini udah pada tahu nggak? Jabatan kepala bagian yang membawahi beberapa kepala seksi termasuk jabatan apa? Yang jawab baru satu sih. Oke, intinya ya untuk ngejawab soal ini kan kita harus menguasai materi tentang manajemen kan. Nah, di manajemen itu, tingkatan manajemen itu dibagi 3. Ada top management, middle management, dan lower management. Ya, jadi itu dia ada 3. Ada yang top atau yang paling atas, terus middle atau tengah, sama manajemen yang lower-nya tuh berarti yang di bawahnya gitu. Nah, yang ditanya tuh jabatan kepala bagian yang membawahi beberapa kepala seksi termasuk jabatan apa nih kira-kira? Kita bahas aja ya. Nah, kalau misalnya top manajemen itu isinya manajer puncak yang bertanggung jawab atas keseluruhan manajemen organisasi gitu. Itu tuh bisa berupa kayak CEO, direktur, presiden. Nah, itu tuh top manajemen. Sedangkan kalau misalnya middle manajemen itu tuh manajer lini pertama yang bertugas dan membawahi beberapa tenaga-tenaga operasional lagi gitu. Jadi tuh kayak si middle management inilah yang bertanggung jawab ke top manajemen gitu. Sedangkan si middle management ini bakal membawahi beberapa tenaga operasional lagi gitu. Menengah sama lini pertama. Nah, lini pertama itu adalah lower management, beda gitu. Jadi tuh lower management tuh tugas utamanya tuh yang benar-benar langsung di lapangan gitu, kayak contohnya mandor gitu kan, manajer gitu, kayak mereka kan langsung lihat ya, makanya mereka disebut dengan lini pertama atau si lower management gitu. Nah, terus kan yang tadi yang ditanyakan
yang membawahi beberapa kepala seksi. Nah, kan membawahi beberapa kepala seksi lagi ya. Nah, berarti jawabannya berarti jawabannya tuh adalah yang B, yang menengah. Karena si menengah ini dia itu mengepalai beberapa bidang lagi. Sedangkan kalau misalnya yang lower management itu dia tuh di bawahnya tuh cuman staff aja lagi gitu. Contohnya tuh kayak mandor, terus kayak operative officer gitu, supervisor gitu. Itu tuh contoh yang kalau operasional sama kayak lower ya, Kak. Iya, kayak staff kan, operasional itu kan staff ya? Iya, lower. Enggak, staff itu di bawah lower gitu. Gitu. Jadi di bawah lower manajemen tuh ada lagi staff. Nih, operasional itu staff sih jatuhnya. Oke, next ya. Yang nomor 16 nih, kondisi yang mencerminkan keseimbangan perusahaan jangka panjang pada pasar persaingan monopolistik adalah satu, harga lebih tinggi dari biaya marginal. Dua, harga sama dengan penerimaan marginal. Tiga, perusahaan memperoleh laba normal. Dan empat, perusahaan menghadapi kurva permintaan yang elastis sempurna. Nah, kira-kira kondisi yang mencerminkan keseimbangan perusahaan pada jangka panjang apa nih buat monopolistik? Oke, pada tahu ya, 1 dan 3. Ya, jawabannya tuh adalah 1 dan 3. Nah, jadi tuh kan untuk menjawab soal tadi tuh kita harus tahu dulu ya, pasar monopolistik itu apa gitu kan. Nah, jadi intinya pasar monopolistik itu adalah pasar dengan penjual dan pembelinya yang banyak, tapi tuh barangnya terdiferensiasi. Jadi antara barang satu sama barang lain tuh ada pembedanya. Terus demand perusahaannya tuh bersifat elastis. Kenapa elastis? Karena barangnya itu tuh banyak. Terus mirip, cuman ada terdiferensiasinya gitu loh. Jadi kayak antara barang satu sama barang lain tuh sebenarnya sama aja, cuman terdiferensiasi, ada beda-bedanya dikit. Itulah yang menyebabkan demand perusahaannya tuh bersifat elastis atau landai. Terus dia itu price maker, atau dia bisa menetapkan harganya gitu. Terus di pasar monopolistik ini, peranan iklan itu sangat penting. Kenapa? Karena kan tadi udah dibilang tuh, kalau misalnya barangnya tuh banyak, terus mirip-mirip, tapi terdiferensiasi, kayak cuman beda-beda gitu. Nah, makanya di sini tuh peranan iklan sama marketingnya tuh perlu banget gitu, supaya bisa menarik pelanggan gitu. Terus untuk ke pasar monopolistik ini, buat kita masuk dan keluarnya itu nggak ada hambatan gitu. Terus kalau misalnya di jangka pendek tuh dia bisa mencapai 3 kondisi, laba supernormal, normal, sama rugi. Sedangkan kalau misalnya yang jangka panjang tuh dia cuman bakal ketemu di kondisi laba normal. Kenapa? Karena kan tadi udah dibilang tuh, kalau misalnya untuk masuk ke PPM ini nggak ada hambatan. Jadi kalau misalnya tuh kondisi pasar tuh lagi untung banget nih, lagi labanya tuh super normal. Nah, ketika laba super normal, produsen-produsen lain tuh jadi tertarik kan, si pasar ini tuh ternyata labanya tinggi gitu. Pasar lain masuk, dengan banyaknya pasar lain yang masuk, maksudnya dengan banyaknya perusahaan yang masuk kan berarti pesaing kita makin banyak ya. Nah, dengan banyaknya pesaing itu otomatis labanya tuh lama-lama bakal laba normal lagi. Nah, gitu. Kenapa? Jadi gitu. Contoh barang pasar monopolistik tuh kayak misalnya baju gitu. Kan baju tuh sebenarnya itu-itu aja ya. Cuman kalau beberapa brand tuh cuman terdiferensiasinya aja gitu, kayak mungkin dari modelnya, warnanya, desainnya gitu. Itu tuh contohnya si monopolistik gitu. Jadi tuh kalau misalnya ditanya, jawaban yang nomor 16 ini adalah yang perusahaan memperoleh laba normal dan harga lebih tinggi dari biaya marginal. Nah, kalian tahu nggak harga lebih tinggi dari biaya marginal ini disebut apa? Jadi harga nih, kalau misalnya dilihat di kurvanya tuh, kan udah dilihat nih kalau misalnya harga itu lebih tinggi daripada biaya marginal. Nah, dengan adanya
harga, ya benar, dengan adanya harga yang lebih besar daripada biaya marginal ini, menyebabkan si perusahaan di pasar monopolistik ini memiliki kemampuan untuk memonopoli. Maksudnya tuh kayak jadinya tuh karena dia mempunyai kemampuan buat memonopoli meskipun sedikit, makanya dia bisa menjadi price maker, maksudnya dia itu bisa menetapkan lebih besar daripada MC-nya gitu. Teman-teman, suara aku jelas nggak? Oke, sampai sini udah ngerti? Oke, kita lanjut aja ya ke yang 17, 3 soal lagi. Nih, bentuk pasar yang menggunakan iklan untuk mempromosikan barang-barang yang dihasilkan oleh pasar tersebut adalah apa aja nih? Iya, udah maghrib. Apa aku ini aja? Oke, kita cepet aja ya. Ini kayaknya juga udah pada paham. Jawabannya tuh adalah yang monopolistik sama oligo gitu. Kenapa? Karena kan barang di monopolistik sama oligo ini tuh cenderung mirip-mirip tapi terdiferensiasi. Nah, karena dengan mirip-mirip dan terdiferensiasi, kita sebagai perusahaan tuh harus banget mempromosikan barang-barang ini supaya nyampe ke target konsumen yang tepat gitu. Ini yang ini udah paham kan? Di pembahasannya juga udah aku tulis sih nih. Nanti kalian bisa lihat aja. Oke, kita lanjut ke soal nomor 18. Soal nomor 18 itu tentang APBN. Nah, anggaran pendapatan dan belanja negara yang sudah disetujui oleh DPR itu dapat menjadi pedoman bagi pemerintah untuk membiayai pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pembangunan. Hal ini merupakan fungsi APBN yang apa tuh kira-kira? Otorisasi kah, perencanaan kah, pengalokasian kah, pendistribusian kah, atau stabilisasi? Oke, pada jawab A, terus ada yang jawab C. Oke, kita bahas aja langsung ya. Nah, kan si APBN itu kan lebih ke kayak apa ya, rincian anggaran belanja negara gitu kan. Nah, si APBN ini memiliki 6 fungsi gitu kan. Ya, yaitu yang pertama ada fungsi alokasi. Nah, fungsi alokasi itu membagi proporsi anggaran untuk pembangunan dan pemerataan. Jadi kalau misalnya alokasi itu lebih fokus ke pembangunan ekonomi. Terus kalau misalnya distribusi, nah distribusi itu fungsi APBN dalam menyalurkan dana ke masyarakat untuk pemerataan. Terus ada yang namanya fungsi stabilisasi. Nah, kalau misalnya yang namanya itu stabilisasi, berarti fungsi APBN sebagai menjaga keseimbangan ekonomi. Terus ada yang namanya fungsi otoritas. Nah, kalau misalnya fungsi otoritas ini berarti APBN sebagai pedoman pemerintah dalam pelaksanaan pembiayaan. Jadi itu kayak apa yang sudah ditulis di APBN tuh pemerintah dalam melaksanakan kegiatan belanja dan mendapatkan pendapatan tuh harus stick situ gitu. Itu maksudnya, karena dia sebagai pedoman. Terus yang kelima ada fungsi perencanaan. Nah, maksudnya dari fungsi perencanaan itu adalah untuk merencanakan keuangan negara tiap tahun. Jadi itu kayak jelas gitu loh, tahun ini kita bakal ngapain aja dengan anggaran sini gitu. Terus yang keenam adalah fungsi pengawasan. Nah, kalau pengawasan itu ya untuk transparansi juga gitu. Menilai kegiatan penyelenggaraan pemerintah udah sesuai nggak sama si APBN yang udah kita rumuskan gitu. Terus kan tadi pertanyaannya itu kan yang sebagai pedoman. Nah, tadi juga udah aku jelasin, sebagai pedoman itu adalah yang A gitu. Jadi jawabannya yang otorisasi. Oke, yang terakhir nih 2 soal lagi. Nah, ini masuk ke akuntansi. Pada tanggal 31 Desember diketahui usaha kursus akuntansi milik Nona Fitri memperoleh laba sebesar 10 juta. Terus ayat jurnal untuk perlakuan untuk menutup akun ini apa gitu? Kira-kira apa nih? Ada tahu nggak jawabannya? Ada yang jawab nih, Shil. C. Ada yang jawab B. Oke, kita langsung aja ya. Nah,
kan di sini kita ketahui kalau misalnya si si Nona Fitri ini memperoleh laba. Nah, kan uh, kan uh, akun di akuntansi akun di perusahaan jasa itu kan ada 5 ya. Ada harta, utang, modal, beban, sama pendapatan gitu kan. Nah, kita tuh analisisnya gini, laba itu kan bakal menambah modal ya. Iya kan? Laba itu bakal menambah modal ya. Nah, berarti si laba ini bakal menambah modal. Nah, berarti itu ketika ditutup, yang bakal bertambah tuh adalah modal. Modal bertambah di mana? Modal bertambah di kredit. Nah, jadi cari aja nih modal yang dikredit pilihan yang mana gitu. Modal yang dikredit ada di pilihan yang C. Jadi itu jawabannya yang C gitu. Kenapa? Karena si laba ini kan nambah modal. Modal bertambah di kredit. Nah, jadi tuh ketika kita nutup itu kan yang kita tutup tuh adalah akun ini ya, akun sementara, si pendapatan sama beban kan yang kita tutup, ya kan. Nah, untuk menutup akun tersebut kita tuh butuh akun bantuan berupa si akun ikhtisar laba rugi ini gitu. Nah, jadi kalau misalnya kalian bingung, loh akun ikhtisar laba rugi ini kok tiba-tiba ada. Nah, itu tuh kayak dia tuh emang ada ketika waktu kita mau nutup sebagai akun pembantunya gitu loh, gitu. Buat nutup si akun-akun sementara gitu. Sampai sini paham? Kalau tutup akun laba pas jadi modal, Kak. Iya, karena kan laba ini mempengaruhi modal kan. Kayak kalau misalnya kamu jualan nih, terus untung. Nah, keuntungan tersebut bakal nambah modal kamu kan. Nah, karena si laba ini menambah modal kamu, berarti tuh kayak si 10 juta ini tuh bakal nambah modal kita gitu loh. Kak, kalau diketahui modal gimana? Maksudnya diketahui modal? Tunggu, kalau pendapatan masuknya jadi apa, Kak? Nah, kalau pendapatan tuh gini, ketika kita mau nutup akun pendapatan, kan pendapatan itu bertambahnya di kredit ya. Nah, ketika kita mau nutup, itu tuh kayak dibalik aja gitu loh. Berarti pendapatannya tuh di sisi debit, nah ikhtisar laba ruginya tuh di sisi kredit gitu. Jadi tuh kayak nutup itu tuh kayak dibalik aja gitu. Terus kayak misalnya beban kan nambahnya di ini ya, beban kan nambahnya di debit. Nah, kalau misalnya ditutup, si bebannya ini di kredit, nah yang di debitnya itu adalah si ikhtisar laba rugi. Nah, jadi intinya tuh si ikhtisar laba rugi ini sebagai akun pembantu untuk nutup si akun-akun sementara gitu. Iya, intinya tuh kayak dibalik gitu loh, ditutup akunnya, dihabisin gitu. Kak, kalau nutup modal bukannya nolin saldo modal, jadi modalnya jadi debit. Modal nggak ditutup, karena modal itu kan ini ya, akun permanen gitu, bukan akun sementara. Jadi yang ditutup itu akun sementara, kayak beban, pendapatan, priv, itu tuh yang ditutup, modal nggak ditutup. Karena modal itu akun permanen gitu. Dia nggak ditutup. Iya, oke. Ikhtisar laba rugi itu ada di debit kalau yang ditanya laba rugi aja ya, Kak. Akun ikhtisar laba rugi itu ada waktu kita mau nutup si akun-akun sementara. Terus dia itu apa ya? Dia itu tuh gini, nggak punya posisi tetapnya. Intinya tuh dia tuh ngebantu kita untuk nutup si akun sementara gitu. Jadi gini, misalnya pendapatan itu kan saldo normalnya di kredit. Ketika kita mau nutup pendapatan, berarti kan kita harus nolin pendapatannya kan. Nah, nolin pendapatannya itu kan berarti si pendapatannya itu harus dipindahin ke debit kan supaya nol. Nah, pendapatannya udah di nolin nih. Terus di debitnya tuh apa? Nah, di debitnya tuh lah yang di kreditnya tuh apa? Nah, di kreditnya tuh lah dibuat akun pembantu ini sih ikhtisar laba rugi gitu. Terus kalau misalnya beban kan bertambahnya tuh saldo normalnya kan di debit. Untuk kita nutup si akun beban ini kan berarti kita harus ngenolin si beban kan. Nah, dengan kita nolin si beban kan berarti bebannya di kredit tuh. Nah, terus yang di debit apa dong gitu. Nah, si debit inilah dibuat makanya dibutuhkan si akun ikhtisar laba rugi sebagai akun pembantu buat nutup akun-akun sementara itu gitu. Jadi tuh
ikhtisar laba rugi tuh bakal kalian temuin di jurnal penutup aja gitu. Iya, nah kalau misalnya dia rugi, kalau misalnya rugi kan berarti modal kalian berkurang ya. Nah, kalau misalnya modal kalian modal berkurang di mana? Di debit kan? Ya modal berkurang kan di debit. Nah, berarti ikhtisar laba ruginya tuh di kredit gitu. Bener kok. Jadi kalau misalnya dia rugi, terus modalnya berkurang kan, karena rugi kan bakal ngurangin modal. Ya, oke, udah paham kan ya sampai sini? Jadi tuh buat nomor 19 jawabannya yang C. Oke, next. Soal terakhir. Soal terakhir hitungan HPP. Nih, diketahui bahwa persediaan awalnya itu ada 20 juta. Terus persediaan akhir menurut buku besar tuh ada 22 juta. Terus persediaan akhir menurut stok oknum tuh ada 21 juta. Terus pembelian yang dilakukannya tuh ada sebesar 120 juta. Terus return pembeliannya ada sebesar 20 juta. Nih pokoknya kalian baca aja. Nah, terus yang ditanya adalah harga pokok penjualannya adalah. Nah, kita langsung bahas aja ya. Untuk menjawab ini kan berarti kita harus tahu tuh harga pokok penjualan tuh apa. Jadi intinya harga, bentar ya, aku minum bentar ya. Jadi tuh intinya harga pokok penjualan itu adalah harga adalah biaya langsung yang timbul dari barang yang diproduksi atau dijual. Jadi intinya ya harga HPP itu adalah biaya yang berhubungan langsung dengan barang yang dijual gitu. Ya kan? Itu adalah HPP. Nah, kita tahu tuh, kalian tahu nggak rumus HPP apa? Rumus HPP apa yo? Nggak tahu, Kak. Jadi tuh rumus HPP itu adalah persediaan awal ditambah pembelian bersih dikurang dengan persediaan akhir. Nah, ingat ya, HPP itu persediaan yang awal yang kita punya ditambah pembelian bersih, terus dikurang, ya benar, dikurang persediaan akhir. Nah, terus pembelian bersih itu apa? Jadi tuh pembelian bersih itu merupakan apa ya? Intinya tuh nilai pembelian kalian yang udah bersih gitu. Maksudnya kayak ketika kalian kan membeli barang dagang ya, ngestok barang dagang. Nah, di situ kan waktu kalian membeli barang dagang tuh kan bisa aja kalian dikenai biaya angkut misalnya. Terus juga bisa aja tuh kalian nge-return pembelian kalian karena misalnya barangnya jelek gitu kan. Terus atau waktu kalian membeli itu bisa aja kalian mendapatkan potongan pembelian. Nah, pembelian bersih itu adalah pembelian yang udah ditambah dengan biaya angkut, terus dikurang dengan return pembelian, dan dikurang juga dengan diskon pembelian. Itu ya yang dimaksud dengan pembelian bersih. Nah, jadi tuh kalau misalnya kalian udah tahu HPP apa, rumusnya apa, terus pembelian bersih juga rumusnya apa, kalian sebenarnya bisa aja langsung nyari ini gitu. Nah, ini buat aja gitu kan yang diketahui di soal tuh apa aja. Nah, kalian ingat kan yang kalian butuhkan buat di HPP itu kan pembelian bersih ya. Nah, jadi tuh kalian lihatnya tuh yang berhubungan sama pembelian aja. Kalau misalnya return penjualan, diskon penjualan tuh kalian nggak usah hirauin gitu. Kalian lihat yang berhubungan sama pembelian aja gitu. Jadi kan kita tahu nih kalau misalnya persediaan awalnya ada 20 juta. Terus buat nyari persediaan bersihnya tuh kita lihat deh pembelian kita berapa, terus kita tambah dengan biaya angkut. Kenapa kita tambah dengan biaya angkut? Karena itu tuh menambah jumlah. Kenapa nggak pakai yang di buku besar, Kak, persediaannya? Nah, kenapa nggak pakai yang di buku besar? Karena bisa aja yang di buku besar tuh belum kita sesuaiin gitu. Jadi tuh karena tuh kalau yang di stok opnam kan emang kita hitungin ya, kita cek ke gudang gitu, sisa barangnya tuh segini. Sedangkan kalau misalnya yang menurut hasil buku tuh bisa aja kita tuh belum bisa aja pertama terjadi kesalahan atau misal belum disesuaikan gitu. Kan kita harus nyesuaiin lagi kan. Nah, jadi itu yang kita pakai adalah hasil stok opnam gitu. Makanya yang dipakai itu adalah yang persediaan akhir menurut stok opnam gitu. Oke, terus jadi deh persediaan bersihnya itu ada
pembeliannya tuh ada sebesar 120, terus terus karena nggak ada biaya angkut ya udah nggak usah dipaksain. Terus yang ada kan cuma return pembelian sama diskon pembelian ya, jadi langsung dikurang aja. Nah, ketika udah kalian kurangin dapat persediaan bersihnya sebesar 95 juta. Nah, terus baru deh kalian cari HPP-nya dari menjumlahkan persediaan awal sama pembelian bersih dan dikurang persediaan akhir gitu, teman-teman. Nanti bakal dapat hasilnya yang 94 juta gitu. Oke, sekian, terima kasih. Aku minta maaf banget karena ada kesalahan. Karena ini aku juga udah kemalaman banget. Terus aku juga aku udah janjiin tadi bakal ngasih post test. Kalian kalian boleh scan aja di sini, ada 10 soal yang udah aku jelasin berhubungan semuanya sih. Jadi kalian bisa nge-scan di sini. Aku mohon maaf banget kalau misalnya tadi ada kendala jaringan dan aku juga nyampeinnya kecepatan. Aku minta maaf banget. Terus ini juga udah kelamaan. Aku minta maaf ya teman-teman. Oke, maaf banget ya. Oke, udah selesai. Oke. Oh iya, nanti PPT-nya dikirim kok ke linknya. Terus kalau misalnya kalian mau kuis, ini aku juga ngesediain 10 soal buat kalian nge-recall materi yang tadi. Oke, terima kasih semuanya.